Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kawan-kawan yang selalu support Mitra Pertanian Channel dari awal hingga saat ini dan seterusnya. Dukung terus ya Mitra Pertanian Channel agar terus berbagi ilmu yang bermanfaat dan bisa memberikan dampak yang positif untuk regenerasi petani milenial yang akan datang. Jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mitra Pertanian Channel yang insya Allah bermanfaat. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani, dilapangkan pintu rizki, menjadi ahli ibadah, dan yang paling utama, kita semua dipermudah dalam segala urusan. Jumpa lagi di Mitra Pertanian Channel, tempat berbagi informasi dan pengalaman seputar dunia pertanian dengan metode perawatan semi organik. Sekarang hari Minggu, tanggal 19 November tahun 2023, terhitung hari ini cabai rawit kaliber memasuki usia 55 hari setelah tanam. Alhamdulillah pertumbuhan tanaman kondisi segar, sehat, dan optimal. Memasuki usia 55 hari setelah tanam, tanaman sedang aktif untuk memacu pembungaan dan pembentukan buah. Dan ini adalah tahapan kedua di mana keberhasilan kita dalam budidaya cabai. Karena menurut saya ada 4 tahapan sulit yang harus dilewati ketika budidaya cabai. Tahapan pertama saat masa persemaian, tahapan kedua setelah pindah tanam atau masa pertumbuhan, tahapan ketiga ketika memasuki pembungaan dan pembentukan buah, kemudian untuk tahapan keempat ketika buah siap dipanen. Setiap tahapan memiliki kesulitan dan pengetahuan yang berbeda-beda. Ada 3 poin yang harus dikuasai dalam budidaya tanaman cabai ya. Untuk poin yang pertama, pelajari tentang pupuk makro dan mikro. Kemudian poin yang kedua, kuasai pengetahuan pestisida tentang bahan aktif, cara kerja, dan sasaran hama dan penyakit. Dan poin yang ketiga, kenali dan pahami setiap gejala yang terjadi pada tanaman. Dari ketiga poin tersebut adalah pengetahuan yang paling penting dan yang paling utama ketika menekuni bidang pertanian, khususnya pertanian cabai. Itulah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan tentang pertanian. Perawatan di usia 52 hari setelah tanam, saya aplikasikan pupuk daun untuk pencegahan penyakit dan aplikasi nutrisi tambahan untuk memacu pembungaan dan pembentukan buah lebih cepat dan lebih lebat. Baik, sebelum dibahas dengan lengkap dari manfaat dan dosis pupuk yang digunakan di usia 52 hari setelah tanam, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Untuk mengantisipasi dan mencegah pertumbuhan jamur penyebab penyakit, saya gunakan fungisida sistemik berbahan aktif mancozeb dan asibenzolar S-metil dari Bion-M. Perlu kawan ketahui bahwa di musim hujan, perkembangan jamur dan bakteri lebih banyak ketimbang musim kemarau. Karena pada kondisi lahan yang basah dan lembab menjadi tempat berkembang biaknya jamur, bakteri, dan patogen. Saya sarankan ya untuk berhati-hati dalam pemakaian pupuk dan dosis yang digunakan dalam pemupukan kocor. Karena jika salah dalam pemakaian pupuk dan dosis yang diberikan terlalu berlebihan, maka akan berakibat fatal terhadap pertumbuhan tanaman yang akan membuat tanaman jadi penyakitan.
Untuk dosis pencegahan, saya gunakan Beyond M sebanyak 2 sendok makan. Dosis saya naikkan karena selain memasuki musim penghujan, juga untuk melindungi organ tanaman seperti daun, akar, batang, bunga, dan buah dari serangan penyakit. Fungisida yang saya pakai dalam perawatan hanya menggunakan 2 jenis fungisida ya, yaitu fungisida yang memiliki cara kerja kontak bersifat protektif dan fungisida yang memiliki cara kerja sistemik dengan bahan aktif yang berbeda. Karena teknik perawatan yang saya lakukan dari mulai persemaian, pindah tanam hingga saat ini adalah pencegahan ataupun preventif, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Selain fungisida untuk perlindungan tanaman dari serangan penyakit, saya aplikasikan nutrisi esensial organik multiguna dari Jimmy Hantu. Aplikasi multiguna sudah diaplikasikan 3 kali ya, dan ini aplikasi yang keempat. Memasuki masa pembuahan, tanaman membutuhkan paling banyak energi untuk memproduksi bunga dan buah secara berkelanjutan, sehingga nutrisi berikutnya akan diganti dengan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan dan usia tanaman. Seperti halnya kita punya seorang anak yang meminum susu formula, susu yang dibeli pasti disesuaikan dengan usia anak. Jika usia anak di bawah 2 tahun, tidak mungkin membeli susu formula untuk anak usia 6 tahun. Itulah sedikit gambaran agar kalian paham dalam memberikan pupuk dan nutrisi sesuai kebutuhan dan usia tanaman. Dan menurut saya, pemahaman dalam pertanian itu sangat penting, karena jika pertanian didasari dengan ilmu, insya Allah jadi mudah. Kemudian untuk pemakaian dosis multiguna tetap sama ya dari pemakaian sebelumnya. Saya gunakan sebanyak 3 tutup tiap tangki 16 liter. Masalah yang terjadi di musim hujan, tingkat kerontokan bunga dan buah sangat tinggi ya, ditandai dengan bunga menguning, pangkal buah layu, kemudian rontok. Perlu kawan ketahui, jika tanaman kekurangan unsur hara, maka tanaman tidak akan mati. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, tanaman akan menggugurkan daun, bunga, dan buah. Ketika tanaman sedang memasuki fase pembungaan, ada 2 unsur hara makro yang sangat dibutuhkan, yaitu unsur hara fosfat dan kalium. Dari kedua unsur hara tersebut dibutuhkan untuk memproduksi pembungaan, pembuahan, dan menguatkan bunga dan buah dari kerontokan. Fosfat dan kalium memiliki fungsinya masing-masing. Unsur fosfat untuk memacu pembungaan, pembentukan buah, pertumbuhan akar lebih optimal. Kemudian unsur kalium untuk membesarkan batang, lebih tahan kekeringan, tanaman tidak mudah roboh, lebih tahan dari serangan penyakit, dan yang paling utama, unsur kalium menguatkan bunga dan buah dari kerontokan. Dari sekian banyak pupuk yang tinggi unsur kalium yang sudah saya gunakan, kalium nitrat yang selalu menjadi pilihan. Pupuk KNO memiliki 2 kandungan unsur hara, yaitu kalium sebesar 46% dan nitrogen dalam bentuk nitrat sebesar 13%. Ada 2 jenis KNO ya, yaitu dalam bentuk pril ataupun granul dan bentuk kristal kemasan 1 kg. Yang saya gunakan dalam bentuk kristal karena memiliki tingkat kelarutan 100% dan lebih cepat diserap tanaman. Untuk harga kemasan 1 kg kisaran 60 hingga 75.000 rupiah. Kemudian untuk dosis saya pakai 4 sendok makan, kurang lebih takarannya 2,5 gram per liter.
Agar pupuk daun yang digunakan bekerja lebih optimal, gunakanlah perekat, penembus, perata, dan pembasah. Jika teknik yang digunakan baik, insya Allah hasilnya akan menjadi baik. Jika teknik yang digunakan ngawur ataupun asal-asalan, maka hasilnya pasti berantakan dan jauh dari harapan. Gimana Mas Bro? Apakah informasi perawatan di usia 52 hari setelah tanam cukup jelas? Jika ada hal lain yang perlu ditanyakan seputar pertanian, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah pasti saya jawab. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk berikan like, komen, dan share pada video ini agar informasi ini bisa memberi lebih banyak manfaat untuk kawan-kawan kita yang membutuhkan. Karena sebaik-baiknya orang yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Kata penutup, kesuksesan tidak akan pernah datang tanpa adanya sebuah kegagalan. Karena kesuksesan akan datang pada orang yang memiliki mimpi dan perjuangan besar. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi bermanfaat berikutnya.